والسلام على أزواجه وذريته وعلى بيته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak sekalian, sesuai dengan kitab yang kita baca, kitab Nashai'ul Ibad, nasihat-nasihat bagi hamba untuk mempersiapkan yaumil ma'ad, hari ketemu Allah Ta'ala. Di awal pembahasan kitab ini kita sudah diingatkan oleh Syekh Nawawi Banten, salah satu agar kita bisa husnul khotimah adalah rajin mendoakan sesama umat Nabi Muhammad. Mari kita baca doa semoga menjadi wasilah kita nanti meninggalnya husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrim hadhil ummata al-muhammadiyata bijamili awaidika fid darraini ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ahfad ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Allahumma farij an ummata sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Ya rabbi kulli syai' bi qudratika ala kulli syai' ighfirli kulli syai' wala tas'alni an kulli syai' wala tuhasibni fi kulli syai' wa a'tini kulli syai'. Intinya setiap hari syukur sebelum adzan subuh doakan umatnya Nabi Muhammad. Ya Allah ampuni umat Nabi Muhammad. Ya Allah rahmati umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad kan banyak banget. Rumusnya sederhana, kalau kita mendoakan orang lain, maka malaikat di samping kita akan mengatakan, buatmu juga, buatmu juga, buatmu juga. Mendoakan orang lain lebih cepat dikabulkan daripada doain diri sendiri. Kenapa begitu? Mendoakan orang lain, malaikat di samping kita, buatmu juga, buatmu juga. Jadi kalau mau pakai politik berdoa, politiknya ngedoain orang lain, kan politik begitu ya.
Jadi kalau mau minta untuk diri kita belum tentu, karena banyak syarat kan doa dikabulkan itu, waktunya, makan halal haram atau enggak. Maka gimana caranya? Kalau kita ingin dapat duit, doanya gimana? Ya Allah, tetangga saya itu kelihatannya lagi butuh duit, anaknya mau semesteran, ya Allah limpahkanlah rezeki yang banyak buat tetangga saya itu. Terserah mau engkau lah, kasih 500 juta atau semiliar, terserah. Malaikat yang di sebelah kita buatmu juga. Iya. Ya Allah, tetangga saya itu mobilnya tahun 2012, kelihatannya sudah kepingin yang tahun 2022. Mudahkan rezeki tetangga saya itu ya Allah. Malaikat yang di samping buatmu juga, buatmu juga. Ini politik berdoa. Tetapi kita harus sadar, Rasulullah dalam hadis mengatakan doa dikabul dalam 3 hal. Tolong dicamkan. 1, minta A dikasih A. 1, ya Allah berilah aku rezeki, dikasih rezeki. Yang jauh tidak dikasih di dunia, tapi menjadi simpanan di akhirat. Atau yang ketiga, tidak diberi yang kita minta, tetapi dibelokkan dari musibah yang nilainya senilai dengan yang kita minta. Misalkan tadi minta duit 500 juta, tidak dikasih duit 500 juta, tapi disembuhkan dari sakit. Sakit itu bisa menyebabkan gagal ginjal. Kalau gagal ginjal harus cuci darah. Sekali cuci darah 4 juta, seminggu 2 kali 8 juta. 10 bulan 80. Kalau setahun 88. Orang cuci darah rata-rata 5 sampai 10 tahun. Jadwal kita harusnya 5 tahun mati. Nah, tapi gara-gara kita minta duit 500 juta, dibelokkan dalam bentuk lain. Dan saya harus sampaikan sebagai mubalik, nanti semua orang menyesal kalau doanya semua dikabulkan di dunia. Karena Nabi juga menyatakan, ya, nanti Allah Ta'ala apa namanya? Totalan, ya. Orang kampung tahu totalan? Kalau sering ngambil ke warung, tahu-tahu begitu gajian kita kan datang, ngambil ini, ya, sembako tanggal ini totalan. Nanti di akhirat juga ada totalan. Misalnya siapa? Pak Ketua lah. Ini yang ngomong Allah, ya. Jadi kalau saya ngomong nggak pakai Pak, seolah-olah Allah di akhirat. Hei Bastian, gitu ya. Ya Allah, pada hari Minggu atau hari Ahad pas hari Natal habis subuh kamu minta ini, benar ya Allah. Habis itu minggu depan aku kabulkan kah? Iya ya Allah, gitu. Terus gitu. Kemudian sampai ke kalimat, hei Bastian, waktu itu hari Jumat habis Jumatan kamu minta ini. Waktu itu kamu lagi jualan helikopter, terus helikopternya laku enggak laku. Karena kamu minta jualan helikopter nggak laku, ini balasan kamu. Di situ dilihat. Wah! Sehingga ahli surga ini insya Allah kita akan ngomong begini. Kalau tahu begini ya Allah, dulu di dunia nggak usah dikabul semua. Tapi sudah terlambat. Ya. Udah siap belum di depan? Oh belum siap, berarti kita ngaji, takutnya udah siap, nanti tengok-tengok kan kalau sarapan jasmani sudah ada nggak terlalu menarik sarapan. Baik, kita lanjutkan ya kitabnya. Bismillah. Pertama kali kita belajar kitab ini sudah masih ingat atau sudah lupa? Khoslatani la syai'a abdalu minhumal al-imanu billahi wa naf'ulil muslimin. Tolong diingat-ingat, dicamkan. 2 perilaku yang tidak ada sesuatu pun yang lebih utama dari keduanya,
yaitu iman kepada Allah dan berbuat manfaat kepada sesama orang Islam. Makanya ada istilah dalam surat Ali Imran, hablum minallah, hablum. Jadi orang sholatnya rajin, istiqomah ke masjid, sama tetangga berantem, nanti hisabnya juga masalah. Ya, ini ingatkan. Yang kedua, ayo kita baca doa yang harusnya kita baca mulai umur 40. Ada yang ingat? Surat Al-Ahqaf ayat 15. Yang ingat boleh pulang duluan. Ibu-ibu yang ingat baca, pulang duluan. Pahalanya sama. Kalau ibu-ibu biasanya ingat, kalau bapak-bapak karena banyak urusan kadang-kadang lupa. Nah, ibu ingat boleh pulang bu kalau mau, pahalanya sama. Hah? Makanannya belum siap, jadi ya kalau mau nungguin makan ya kita ngaji bu ya. Ayo bapak-bapak yang lupa nanti dibaca lagi. Ini doa mengandung strategi pencapaian spiritual. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubdu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, tolonglah aku agar bisa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa amalan wa an a'mala sholihan tardahu, Engkau tolong aku bisa beramal yang membuat Engkau ridho kepadaku, wa aslih li fi dzurriyyati, ya, dan Engkau tolong saya bisa mewujudkan anak keturunan yang soleh dan solehah. Inni tubdu ilaika, ya, Engkau tolong aku untuk senantiasa bisa memperbaharui tobat kami kepadamu. Ujungnya wa inni minal muslimin, dan aku adalah orang yang berserah diri kepadamu. Ini doa diperintahkan langsung oleh Allah, dibaca mulai umur 40. Saya udah 40 plus, nggak ada kata terlambat. Kalau belum hafal Qur'annya dibaca, atau zaman sekarang tulis di handphone masing-masing, di Google doa umur 40, nanti muncul. Ya, jadi dua hal yang saya ingetin. Satu, jangan bosen ngedoain orang lain, khususnya umat Nabi Muhammad, menjadi wasilah kita husnul khotimah. Salah satu tanda husnul khotimah, mati itu nggak ngerepotin. Ada orang sudah sakit lama dipanggilin ustadz, bacain yasin 3 kali nggak mati, ganti surat fatir nggak mati, diajak astaghfar nggak mati, padahal semua orang udah kumpul, kan begitu, kan suka begitu. Mungkin nungguin Pak RT, Pak RT-nya datang nggak mati, ketua DKM semuanya nggak mati, kan itu. Atau di ruang ICU, dokternya sudah menyerah, keluarganya sudah menyerah, manggil ustadz. Biasanya kalau di ICU udah manggil ustadz, kata-katanya gimana? Minta yang terbaik. Mungkin ya Allah, Pak Ustadz doain biar cepat mati, durhaka ini ya. Ya, kalimatnya yang minta yang terbaik. Nah, salah satu wasilahnya minimal Allahumma fir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Susah orang Arab, ya Allah ampuni umat Nabi Muhammad, rahmati umat Nabi Muhammad. Kita lanjutkan. Sekarang kita sampai kepada makalah yang kelima atau nasihat yang kelima. Ya, kita dapat nasihat dari Nabi. Apa itu kata Nabi?
dua perkara yang paling penting, iman kepada Allah, yang kedua memberi manfaat kepada sesama muslim. Kemudian dari Abu Bakar, masih ingat ya, orang mati tidak bawa amal bagaikan orang mau ke Lampung nyebrang Selat Sunda nggak pakai kapal ya. Kemudian yang berikutnya dari siapa? Dari Umar. Kita sudah dengar, seandainya lautan menjadi tinta, pepohonan menjadi pena, maka pasti aku tidak bisa apa itu? Menghitung kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Sekarang kita lihat wal maqalatul khamisatu. Ya biasa biar mulut kita sama-sama bunyi ya. Kalau saya doang yang ngaji kan saya lama-kelamaan sakti, apalagi yang nyender-nyender ke tembok ini bahasa Arabnya musyrik, bersandar kepada selain Allah ya enggak? Nanti kelamaan ya ustadznya sakti, kadang kelihatan, kadang enggak, hilang. Saya memang sakti sebagai pesilat, tapi ya jangan kemudian kesaktiannya bablas hilang sama sekali ya. Baik, biar kayak di pesantren semuanya ikut bunyi. Bismillahirrahmanirrahim ya. Wal maqalatu, dan bermula makalah al khamisatu yang kelima, an Utsmana, dari Sayyidina Utsman radhiyallahu, semoga Allah meridhai, anhu, bagi Sayyidina Utsman, humud dunya, gelisah, susah memikirkan urusan dunia ya. Dulmatun, itu menggelapkan, fi qalbi, di dalam hati, wahammun, dan gelisah atau kegelisahan, al akhirata, akan akhirat, nurun, itu menjadi cahaya, fi qalbi, di dalam hati. Ini nasihatnya Utsman bin Affan, orang yang sedekahnya nggak kaleng-kaleng. Rasulullah mau pergi perang, untanya siap, bekalnya siap. Kata beliau, ini yang ngomong orang kaya, bukan orang miskin. Kalau orang miskin ngomong, jangan terlalu memikirkan dunia, nanti kamu pusing ya. Hidup itu harus zuhud. Nah, bedakan antara miskin dan zuhud. Kalau orang zuhud itu punya sesuatu tetapi nggak ada di hati dan pikiran ya. Tapi kalau saya nggak pernah mikirin mobil Mercy, zuhud atau miskin? Miskin, mobil saya bukan Mercy. Oh, saya nggak pernah mikirin mobil Mercy, belum punya. Hidup itu zuhud, jangan pernah mikirin burung ya. Nggak punya burung. Coba yang burungnya 20, sholat subuh begini, sambil ngaji begini, klesak ya. Ya, kira-kira burung saya ya gitu. Jadi bedakan, jangan ngomong zuhud kalau belum punya. Zuhud itu sandal di kaki, mobil di garasi ya, sepeda ontel di garasi. Jangan lagi ngaji, lagi sholat subuh, Allahu Akbar, deh ngontel berangkat jam berapa ya, belum saya pompa lagi. Maaf ya Kang Wahid ya, sesekali disindir-sindir gitu ya. Kata Sayyidina Utsman, kalau kita pusing memikirkan dunia, hatinya gelap. Tapi kalau kita mikirin, ya Allah nanti saya su'ul khotimah atau husnul khotimah, ya Allah nanti di kuburan saya terang atau enggak, ya Allah nanti waktu dihisab, hisab saya ringan atau berat, itu malah hatinya jadi hidup. Makanya termasuk nggak usah terlalu sering-sering lihat berita. Berita itu isinya apa?
anak bunuh ibunya, apalagi termasuk sidangnya Sambo nggak usah ikut, ini tiap hari ngikutin gitu. Emang dapat ghanimah apa gitu? Begitu ditanya sudah sejauh mana perkara Sambo, menceritakan, terus ada yang ngasih duit gitu, baru ini ngabisin umur ya. Saya ngingetin begini, jangan sampai nanti di akhirat ditanya, waktumu habis buat apa? Update sidang Sambo. Wos. Ayil huznu fil umuril muta'allaqati bid dunya sara mudliman fi qalbi. Maksudnya adalah bersedih dalam urusan yang berkaitan dengan dunia akan menjadikan kegelapan di dalam hati. Saya ingin ingatkan, apa itu dunia? Dunia itu apapun yang tidak bermanfaat di akhirat namanya dunia. Saya Rosidin berangkat dari Pondok Kelapa. Kalau pagi begini alhamdulillah 50 menit sampai. Ngapain jauh-jauh dari Pondok Kelapa ke Mencong ya, kurang lebih kan begitu. Mau cari sarapan gratis, dunia. Pulang dari sini pingin dapat sangu, dunia. Biar dipanggil Pak Kiai sama Pak Bastian, dunia. Casingnya pakai sorban, pakai ini, pakai minyak wangi. Kalau bahasa Sundanya pang soleh-solehna. Sesekali apes, pulang panitianya lupa nggak ngongkosin, dongkol. Wah, udah bangun jam 3 kok nggak diongkosin. Ini Kong Wahid juga baru umroh nggak ngasih oleh-oleh. Misalnya begitu. Saya tidak bisa lupa sama Kong Wahid, karena apa? Waktu beliau pakai ventilator, saya pas kesini tak telepon, udah pamit, ternyata belum jadwalnya. Iya, alhamdulillah. Sekarang beliau gelarnya LCMA, lulusan COVID masih ada LCMA. Termasuk yang di sini saya ingetin, ini ngaji beneran atau nunggu nasi uduk? Nah, kalau bisa nggak usah ditunggu Pak, udah itu bonus saja gitu ya. Jangan sambil liatin, kok nggak suruk-suruk, kok nggak suruk-suruk. Nah, itu dunia. Apalagi sempat was-was, wah ini yang ngaji banyak, nanti saya dapat nggak nasi uduknya? Jangan begitu. Alhamdulillah kalau sampai nggak kebagian berarti masjidnya makmur gitu loh, yang ngaji banyak. Tinggal nanti coffee morning berikutnya ditambah. Ini sambil duduk was-was, ini yang ngaji banyak banget. Jangan-jangan begitu ya. Mari kita sholat suruk, dia nggak sholat suruk, langsung ngantri ke sana, berarti duduk di sini dunia. Nah, enak ini contohnya, enak gitu ya. Kita lanjutkan. Wal huznu fil umuril muta'allaqati bil akhirati syara munawwira fil qalbi. Dan sedangkan bersedih dalam urusan yang berkaitan dengan akhirat menjadikan penerang hati. Tadi sudah saya sampaikan. Ya. Pak MC misalnya mau meninggal berapa? 50 tahun lagi cukup ya? Kurang. Misalnya, ini saya tak ulang-ulang terus biar kita sadar. Kalau beliau meninggal 50 tahun lagi, kiamatnya 1000 tahun lagi, di kuburan berapa lama? 950 tahun. Sesekali dipikirin gitu loh. Lampunya bagaimana itu kuburan biar terang. Kasurnya bagaimana? Ini pikiran makhluk aja, bahwa kita di situ itu sambil nunggu kiamat tiduran gitu gini. Ya, kehidupannya wallahu alam, tapi pikiran otak kita aja dulu. Orang
salah satu orang yang paling kaya di Indonesia namanya Eka Cipta Wijaya. Ada yang tahu? Pemilik grup Sinarmas. Itu peti matinya 1 miliar, dikuburin di Sukabumi. Tapi peti matinya juga nggak dikasih lampu. Kalau kasur iya, peti mati kan bawahnya ada busanya. Lah kita orang Islam rata-rata kuburannya digali, kemudian ditutup papan. Meskipun ketua DKM nggak mungkin pesen, nanti tolong kasih ya lampu Philips LED yang 100 watt, enggak. Ya, maksudnya itu susah dalam artian berusaha agar kuburannya itu terang. Nggak ada di sana kemudian mentang-mentang punya depot aqua gitu, tolong simpen ya di kuburan saya aqua 10 karton. Nggak ada. Dari sekarang pesen minum. Karena di kuburan nggak ada bunyi begini. Tolong diingat-ingat, masih suka lewat nggak di sini? Lilulit, lililulit, lulit. Punya apa? Es krim. Kan suka lewat tuh es krim walls. Lilulit, lulit. Di sini ada orang yang pulangnya ke Garut atau ke Tasik, itu suka ada di base Prima Jasa, begitu sampai ke pool langsung ada yang naik. Mezon, aqua, bade. Ya, karena tahu, kacang, nangka nggak ada loh di kuburan. Pernah mikirin enggak? Nah, sesekali mikirin, ya Allah, kalau ada kotak infak Jumat itu, ya Allah, semoga ini bisa buat lampu untuk di kuburan saya. Plus gitu. Lampunya yang terang, ya Allah, 100.000 Jumatan. Ini 100.000 udah umur 50, 60, angker wae 4.000, 5.000, 4.000, 5.000. Kadang ada yang tega gitu ya. Politik, lagi-lagi ilmu politik. Ada kotak infak pura-pura ngantuk. Kadang-kadang kotak infak kayak pesawat jet. Tahu-tahu udah di pojok sana. Begitu totalan jamaahnya 1.000, infaknya 800.000, berarti satu orang berapa duit? Kita lanjutkan. Kemudian di sini Imam Nawawi mencantumkan lagi doa. Ya, doa agar kita tidak fokusnya itu kepada kepusingan dunia. Kita baca, Allahumma la taj'al ad-dunya akbara hamina wala mabalagha ilmina. Inti doa ini, ya Allah, jangan engkau jadikan dunia sebagai kegelisahan kami yang paling besar, dan jangan sebagai tempat tujuan ilmu kami. Makanya saya mengingatkan yang punya anak, punya cucu, kalau kuliah kedokteran, kuliah ekonomi, itu niatnya harus benar. Jangan niat ingin mencari pekerjaan semata, tapi niatnya fardu kifayah, jadi dicantolin dengan kewajiban agama. Kenapa jadi dokter? Fardu kifayah, orang Islam harus ada yang jadi dokter. Kenapa jadi ahli ekonomi? Fardu kifayah. Kalau ilmu agama tentang sholat, zakat, puasa, haji, ilmu pokoknya itu fardu ain untuk kita. Tapi jadi ahli, ada yang jadi tentara, jadi polisi, jadi itu fardu kifayah. Saya masih ingat waktu saya minta doa kepada Abuya Kiai Haji Mufasir di sana di Banten. Buya minta doa anak saya mau kuliah. Ngapain kuliah? Masuk neraka nanti kamu kalau kuliah. Apa maksudnya? Kalau niat kuliahnya ingin semata-mata untuk dapat pekerjaan, berarti kan hanya mau nyari duit. Maka niatkan sebagai fardu kifayah. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Semua lini kehidupan harus ada Islam, orang Islam di situ, termasuk dokter, ginekolog perempuan. Rata-rata dokter kandungan itu laki-laki, padahal melihat kantor pusat perempuan kan.
Jadi kalau nggak ada yang mau jadi ginekolog perempuan, seluruh orang Islam bisa jadi dosa semua. Karena apa? Kemaluan wanita dilihat oleh laki-laki. Kita lanjutkan. Jadi makalah dari Sayyidina Utsman bin Affan termasuk tahun depan. Nah, kalau kita dengerin berita bisa pusing. Tahun depan resesi dunia. Hati-hati, siapin. Nimbun sembako di rumah masing-masing. Nggak usah takut, karena 3 sudah dijamin oleh Allah. 1, umur. 2, jodoh. 3, rizki. Kita lihat waktu COVID, nggak pernah ada kalau nggak COVID sayur dicantol-cantolin di simpang 3, ya kan? Iya bener nggak? Ya siapa yang butuh tinggal ambil. Semakin kesini katanya cari duit semakin susah, tapi kalau mau makan gratis tiap Jumat pindah-pindah masjid aja, kan? Sekarang tiap masjid ada nasi Jumat. Kalau kita ingin makan siang gratis, Jumat ini Jumatan di sini, nanti pindah lagi ke situ, kan nggak kelihatan gitu ya? Ya kan? Salah satu niatannya habis sholat Jumat dapat besek. Sebentar lagi Ramadan, kalau nggak mau ngemodal serumah nggak usah bikin ya, safari aja ya nggak, mau buka di sini hari ini, besok pindah masjid, itu selama sebulan nggak usah masak di rumah. 10 hari terakhir iktikaf sama panitia di masjid disiapin sahur. Itu kalau mau ngomong hitung-hitungan ekonominya begitu, masa kita khawatir? Ya, kita lanjutkan. Yang kedua, biar bunyi semuanya, nggak pada hilang ya, ustadznya nggak hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Wal maqalatu, dan maqalah as-sadisatu, yang keenam, an Ali, dari Sayyidina Ali radhiyallahu, semoga Allah meridhoi, anhu, kepada Sayyidina Ali, wa karrama, dan memuliakan, wajahahu, wajahnya Sayyidina Ali. Nah sekarang saya nanya, ini salah satunya, kenapa Sayyidina Ali selain di belakangnya ada Ali radhiyallahu anhu, sering juga mendengar Ali karramallahu wajhahu. Ini ada regu A, regu B, regu C. Kenapa Sayyidina Ali belakangnya karramallahu wajhah? Bahasa Indonesianya, semoga Allah memuliakan wajahnya Sayyidina Ali. Regu A, juru bicaranya dari sini, dari AC ini sampai AC sana. Ayo. Kenapa Sayyidina Ali? Kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, giliran Ali ada tambahan karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya Sayyidina Ali. Regu A pas, Pon and Fred minta tolong teman. Regu B C, ini satu masjid loh. Karena ada 2 alasannya. 1, Sayyidina Ali sejak balik langsung Islam, sehingga wajahnya ini tidak pernah memuliakan berhala atau menyembah berhala. Ini riwayat pertama. Kenapa di belakangnya Sayyidina Ali ada karramallahu wajhah. Yang kedua, mulai kecil balik sampai dengan meninggal nggak pernah melihat kemaluannya sendiri, apalagi kemaluan istrinya. Ya, Sayyidina Ali itu terjaga. Ya, kalau kita rata-rata nggak mungkin ya, sengaja nggak sengaja pernah melihat kemaluannya sendiri. Kalau Sayyidina Ali saking mulianya itu,
wajahnya atau matanya nggak pernah melihat kemaluannya sendiri. Ya. Sebagian kita jangankan kemulan sendiri ya, kadang-kadang di toilet nggak sengaja ngelihat pistolnya orang lain, nggak sengaja tapi ya nggak. Kita lanjutkan. Apa isi nasihatnya? Kita baca bersama-sama. Mangkana, ayo. Siapa ada atau berada ya. Fi tolabil ilmi, dalam mencari ilmu, kanatil jannatu, maka dia berada di jalan ke surga. Wa mangkana, dan barang siapa ada fi tolaibil maksiati, di dalam mencari maksiat, kanatin naru, maka neraka fi tolabihi, berada dalam pencariannya. Ini kelihatannya nasihat biasa-biasa saja. Orang yang mencari ilmu berarti sedang mencari surga. Orang yang mencari maksiat sedang mencari, maksudnya mari bersyukur. Ibu, bapak, alhamdulillah kita dibangunin dalam Islam, diberikan semangat oleh Allah, la haula wala quwata illa billah, mau mandi sebagian, wudu ke masjid. Ini nikmat dari Allah. Karena ada yang sekarang aja mohon maaf belum bangun boleh sholat subuh, dia pingin, tapi ingat segala sesuatu itu atas izin dan kehendak Allah. Berpaling kepada kalimat la haula, tidak ada tenaga untuk menjauhi maksiat atau semangat untuk taat kecuali ditolong oleh Allah. Surat Al-Baqarah ayat terakhir kalimatnya ya, yahdi ma yasha wa yudillu ma yasha. Kita diberi petunjuk dari Allah. Ini contohnya Nabi Muhammad yang dakwah, yang didakwai Abu Lahab sampai mati nggak dapat hidayah. Maka beruntunglah kita kalau perjalanan kita semalam malam minggu ada ngaji, sekarang ngaji, kalau mau pulang di TV ada ngaji, kalau enggak di YouTube semuanya ada ngaji. Begitu kita dimudahkan untuk mengakses ilmu, sejatinya Allah sedang memudahkan kita untuk kembali ke surga. Kenapa kalimatnya kembali ke surga? Karena dulu kita asal muasalnya ahli surga, Nabi Adam, kemudian diuji. Makanya Rasulullah ditanya, apa ciri-cirinya bahwa kita itu ahli surga? Dimudahkan untuk taat. Kenapa kita, atau ciri-ciri bahwa kita ahli neraka? Dimudahkan maksiat, gampang banget gitu. Tapi bersyukurlah, pingin kondangan plus nyawer banyak kempes, berarti nggak dikehendaki kan gitu. Ayo kondangan yuk, udah nyiapin belum duit 10 ribuan, berapa? 300 ribu, berarti 30 lembar. Kenapa? Katanya di sana ada biduan. Maka ke pom bensin dia nuker duit, mau nyawer. Kan kalau nyawer kan di video-videonya duitnya harus dipegang kan gitu. Ya kemudian begini, sama Allah digagalin, banyak kempes, businya macet. Itu berarti Allah tidak menghendaki. Tapi kalau dikehendaki sebagai ahli neraka, gampang banget. Di pengkolan ketemu maksiat, di terminal ketemu maksiat, bahkan di kamar sendiri buka handphone yang keluar maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Maksudnya adalah siapa saja yang sibuk dengan ilmu yang bermanfaat, yang tidak boleh bagi setiap balik berakal tidak mengetahuinya, maka hakikatnya adalah sebagai pencari surga dan ridha Allah. Mudah-mudahan kita di sini begitu, sedang mencari surga dan ridha. Bonusnya nasi uduk, lontong sayur itu bonus. Alhamdulillah.
Siapa saja yang ingin bermaksiat kepada Allah, hakikatnya adalah sebagai pencari neraka dan kemarahan Allah. Dan mencari neraka itu lebih mahal daripada mencari surga. Malam-malam ke diskotik harus bawa modal atau bisa gratis, dan resiko kena pentungan botol orang mabuk. Jadi kalau ke diskotik, kalau ke sana pakai helm proyek, biar kalau ada yang mogok itu. Tapi sementara membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, tinggal mengucap. Minum kopi di rumah itu pahalanya wajib dibanding minum kopi di warung remeng-remeng pakai peci putih lagi, ya enggak? Itu Pak Haji dari mana sih kok minum kopi di pengkolan, godain yang jagain lagi gitu ya, murah. Kita lanjutkan, sudah suruh belum? Ya, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wal maqalatu, dan makalah, as-sabi'atu, yang nomor 7, an Yahya, dari Syekh Yahya bin Mu'adin bin Mu'ad radhiyallahu, semoga Allah meridhoi, anhu, kepada Syekh Yahya, ma'asyallahu karimun, ya, ya, tidaklah asallahu, pernah bermaksiat kepada Allah, karimun, orang yang mulia. Maksudnya apa? Orang yang terpuji perbuatannya, yaitu orang yang memuliakan dirinya dengan bertakwa dan berhati-hati dari kemaksiatan. Jadi kalau kita mau memuliakan diri kita sendiri, ya kita harus usaha. Jangan ingin dimuliakan orang lain, hormati aku, hormati aku, tapi kitanya sendiri omongannya nyakitin, pelit, dan seterusnya. Wala atharad dunya aila qaddamaha wala faddalaha alal akhirati hakimun, dan tidak pernah mendahulukan kepentingan dunia, yakni tidak mengedepankan dan mengutamakannya atas akhirat, adalah seorang yang bijak. Jadi simpelnya, siapa orang yang mulia itu? Orang yang memuliakan dirinya, berusaha tidak berbuat maksiat. Kalau berbuat maksiat, dia ingat langsung istighfar kepada Allah dan tidak bangga. Saya berulang kali ngomong di majelis ini, kalau punya masa lalu yang jelek, gak usah diomong-omongin. Dulu mah kerjaan gua, saya termasuk sama ustadz, gak usah ngomong. Ustaz, saya mah dong tiap malam minggu harus mabuk. Habis mabuk itu saya nonjokin orang. Kadang-kadang tukang becak nggak salah nggak apa tak dorong, nggak usah. Jadi dari kesannya itu ngelihat kita orang baik, begitu ketemu lagi kan minggu depannya atau bulan depan pemabuk. Gitu setan begitu. Apalagi pernah berbuat zina, mendekati zina, tutup rapat-rapat, apalagi ngomong sama anak-anak. Bapak dulu mah waktu SMA tiap semester ganti cewek 2. Lah anaknya dengar begitu, jadi referensi, ya. Naudzubillah min dzalik. Itu saja ya, kalau ada yang mau disampaikan silahkan. Hari ini kita dapat 3 nasihat. Yang pertama dari Sayyidina Utsman, kita jangan sampai pusing memikirkan urusan dunia. Urusan dunia bagian dari yang sudah dijamin. Kita harus tahu hakikatnya, rizki itu dari Allah, kerja keras itu amal soleh. Kok sudah kerja keras gak dapat banyak, ujian. Malas gak dapat, nah ini ada hisapnya. Nah, kalau udah kerja keras gak dapat banyak, udah berarti kita punya simpenan.
Apa yang belum terjadi, tugas kita usaha. Yang sudah terjadi berarti kadarnya, qadanya dari Allah seperti itu. Kembali kepada Kang Wahid tadi, jadwalnya belum sampai, padahal COVID pakai ventilator. Saya punya teman, ya, mohon maaf nih saya sebut, namanya Mas Arifin Purwakananta, ya, deputi utama, ya, deputi nomor 1 di Badal Amil Zakat Nasional. Istrinya hari Ahad mau ngumpul-ngumpul, beliau anak tertua, adik-adiknya mau datang, itu lagi beli lauk, mau beli apa namanya, bebek, naik motor, sehat walafiat, kesenggol orang, dek, ya, jatuh, blek, tidak ada luka, tidak ada apa-apa, jatuh dari motor, blek, dibawa ke rumah sakit, meninggal. Karena jadwalnya seperti itu, kita kan nggak tahu. Ini di depan saya mungkin ada yang tinggal 5 tahun lagi, mungkin yang nyender-nyender itu 2 hari, wallahu alam, ya. Ibu-ibu mungkin nanti jam 7, kan nggak tahu. Nggak usah takut juga, Ustadz nyumpai, sumpah saya nggak akan berpengaruh. Kita takut banget mati. Mari belajar, nggak usah takut mati. Di dunia yang punya siapa? Allah. Nanti di barzakh yang ngatur satu. Tenang. Di sini masih ada orang yang culas, ada orang iri dengki. Di kuburan nggak ada, sesama roh iri dengki nggak bisa. Ya. Yang kedua dari Sayyidina Ali. Kalau kita menuju tempat ilmu, berarti hakikatnya kita sedang menuju surga. Kalau kita maksiat, mikir. Dan yang terakhir, kalau kita ingin menjadi orang mulia, muliakan, jangan bermaksiat. Kalau kita ingin menjadi orang yang bijaksana, dahulukan kepentingan akhirat. Tadi imam kita kan baca ad-duha. Di dalam ad-duha ada kalimat walal akhiratu khairu laka minal ula. Akhirat itu harus didahulukan. Jangan ikut-ikutan orang sekarang yang nggak punya iman. Kenapa itu proyek begitu kamu ambilkan itu haram? Nyari yang haram aja susah, apalagi yang la haula wala quwata illa billah. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Ada yang nanya? Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, selepas kita sholat, sering kita berdoa, Allahumma ajirna, Allahumma ajirna, Allahumma ajirna. Ya Allah, bila mana kita sudah waktunya diambil, mohon kiranya dilepaskan dari siksa api neraka dan siksa kubur. Lah, doa ini apakah termasuk juga doa husnul khotimah? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ya, betul. Jadi kan gini, doa itu sudah diajarkan Nabi mulai dari sebelum salam, toh, fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adabi nari jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahyai wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Setelah itu astagfirullah la Allahumma ajirna. Iya, ya husnul khotimah itu kan jadi satu. Menurut sebagian ulama, tanda bahwa kita mau selamat di akhirat itu ya waktu wafat tadi, wafatnya su'ul khotimah atau husnul khotimah. Tapi ulama yang lain mengatakan nggak usah juga terlalu serem, terlalu takut dengan su'ul khotimah. Ini mohon maaf ya, ini saya ingin menjelaskan. Untuk melihat orang lain, jangan mengambil kesimpulan bahwa orang lain itu su'ul khotimah. Saya ulangi ya, misalkan ada yang tiba-tiba meninggal lagi di dangdutan gitu ya, lagi joget-joget tahu-tahu mati ya, itu kan secara dunia su'ul khotimah. Karena Pak meninggal di tempat maksiat. Tapi tenang, ada hisab. Makanya kenapa kita diminta untuk mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal. Doa masih bermanfaat sebelum kiamat.
Kapan doa ditutup nggak manfaat sama sekali? Kalau sudah kiamat. Makanya khotib selalu Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin al ahya'i minhum wal amwat. Jadi kalau kita, ya Allah jauhkan dari neraka, jauhkan. Ini bagian dari minta. Karena rangkaian neraka itu ujung. Proses yang panjang. Kalau sampai masuk neraka, kata Nabi Muhammad, ya kita masuk kepada hadis Nabi. Seluruh umatku masuk surga, kecuali yang nggak mau. Ngomongnya begitu loh Nabi Muhammad. Nggak usah modal-modal yang lain, modal la ilaha illallah aja dulu. Mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Nanti akan ditimbang begini, ya. Ini kalimat la ilaha illallah, ini dosa kita yang kita lakukan sejak balik sampai mati. Ini baru syahadat. Maka begitu ditimbang tetap la ilaha illallah itu berat. Masa kita nggak bisa selamat dari neraka? Bahkan modal la ilaha illallah aja sudah menyelamatkan. Wa in zana wa in sara, dalam kalimat lain. Orang yang syahadat masuk surga meskipun dia berbuat maksiat, meskipun berbuat zina. Ya logikanya gimana? Kalau dia syahadat harusnya kemudian sholat, zakat, puasa dan haji. Zakat, puasa, haji itu menjadi tazkiyatun nufus untuk membersihkan diri. Jadi kan doanya gini, jauhkan aku dari neraka. Operasinya gimana? Jadikan saya yang menjauhi maksiat, mengerjakan taat. Jangan doa mulu tetapi STMJ toh, sholat terus, maksiat jalan. Insya Allah. Jadi kalau Allahumma ajirna minan nar, ingat neraka itu keputusan akhir. Sebelum ada keputusan akhir masih ada kuburan. Dikubur tetap ada manfaat, amal jariah, ilmu manfaat, anak soleh yang mendoakan. Ya, ini ngomong hitung-hitungan. Waktu meninggal kita masih punya utang dosa, sebut 1 kontainer. Ya, ini hitungannya. Maka begitu kita meninggal, didoain anak-anak kita tiap habis sholat, Robbi firli wali walidayya, terus 100 tahun anak cucunya mendoakan. Bisa jadi yang 1 kontainer itu, kalau itu urusannya sama Allah udah beres. Masih ada lagi, kita punya utang, tidak akan diampuni oleh Allah kalau belum dibayar. Adat kita enak, karena apa? Begitu selesai itu, ya dikuburin atau mau dikuburin, saya atas nama keluarga almarhum memohonkan maaf untuk almarhum bapak saya. Kalau ada hutang piutang menghubungi saya, diberesin utangnya, udah. Jadi proses sampai neraka itu orang-orang yang benar-benar kebangetan. Ada wudhu menggugurkan dosa, sholat menggugurkan dosa, puasa menggugurkan dosa. Kok masih lolos ke neraka itu loh? Ya, kira-kira begitu. Ada yang lain? Silahkan. Saya kalau ditanya sudah tidak takut. Saya punya jawaban untuk semua pertanyaan. Apa itu? Maaf, aku belum tahu jawabannya. Kan enak, ya. Baik, kalau tidak ada, saya tidak akan bosan-bosan. Mari kita punya amalan istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallahu summastaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau kita tidak ingin sedih menghadapi hari ini yang tidak cocok dengan kita, takut menghadapi hari esok yang tambah takut, katanya apa-apa mahal, pergaulan bebas, maka punyalah amalan istiqomah. Karena amalan istiqomah menghadirkan kita tidak takut, tidak sedih. Kalau kita masih gampang takut menghadapi hari esok, sedih menghadapi hari ini, tolong diperiksa. Mungkin kita belum punya amalan yang tiap hari dijaga. Makanya nggak usah yang rumit-rumit, latihan tiap hari jawab adzan 5 kali. Kan tiap hari itu ada adzan 5 kali. Allahu Akbar, jawab. Habis itu baca doa selesai adzan. Gimana Pak doa selesai adzan? Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Padahal adzannya belum selesai aja udah Allahumma lakasumtu kalau puasa. Ya.
Doa selesai adzan memastikan kita diberi syafaat Nabi. Tolong diingat-ingat, kita itu pengen diberi syafaat, makanya registrasi. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sholatil. Semua ingin masuk surga, maka registrasi, buka pintu surga dengan doa selesai wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Siapa yang membaca doa ini dibuka pintu surga yang 8. Blek. Tapi habis wudu sholat, kerjaannya wudu mulu. Surga udah dibuka, baru dibuka. Yang terakhir nih, 3 hal ini tolong dipegang. Jangan pernah tidak wiridan ba'da sholat, minimal istighfar dan ayat kursi. Rasulullah bersabda, siapa yang membaca ayat kursi setiap habis sholat, maka jarak dia dengan surga hanya dibatasi kematiannya. Mas kameramen selalu baca ya, tapi kenapa sekarang belum masuk surga? Jadi mati ditunggu surga, passwordnya ayat kursi. Jangan sampai nggak sempat, minimal astagfirullah, 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 Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Langsung kalau mau Allahumma lantas jalan silakan. Ya, jangan nunggu nanti. Kalau sakit baru, ya Allah sehatkanlah aku, nanti kalau sehat saya mau istiqomah. Telat. Mumpung sehat. Berdoa di waktu lapang afdol daripada berdoa di waktu sempit. Waktu sehat begini banyak amal. Nanti kalau kakinya sudah susah dibuat jalan, misalnya naudzubillah min dzalik, sudah punya tabungan, mumpung masih bisa ke masjid. Karena nanti kalau terhalang karena kurang sehat tidak ke masjid, tetap dicatat masjid. Jangan terlambat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita ulang 3 kali doa agar kita tidak sibuk urusan dunia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la taj'al ad-dunya akbaru hamina wala mablagha ilmina. Allahumma la taj'al ad-dunya akbaru hamina wala mablagha ilmina. Allahumma la taj'al dunya akbaru hamina wala mabalagha ilmina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia sebagai kegelisahan kami yang paling besar, dan jangan sebagai tempat tujuan dari ilmu-ilmu kami. Ya Allah, jadikan setiap ilmu kami ilmu yang bermanfaat, amal kami amal yang kau terima, rizki kami melimpah berkah luas, dan tidaklah engkau menguji kami dengan penyakit kecuali engkau sembuhkan. Ya Allah, kami memohon wafatkanlah kelak kami dalam keadaan husnul khotimah, kubur kami kubur yang lapang, hisab kami hisab yang ringan, kami sukses meniti sirat sehingga berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW di dalam surgamu. Tolonglah kami mudah bersyukur kepadamu, berterima kasih dan berbakti kepada kedua orang tua kami. Kami memiliki amal yang engkau ridhoi, jadikan keturunan kami soleh dan solehah, dan kami senantiasa menyadari penuh aib, celah dan dosa sehingga kami bertobat kepadamu, dan jadikanlah kami orang-orang yang berserah diri segala sesuatunya kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim walhamdulillahi rabbil alamin. Surat Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusrin ilal ladzina amanu wa aminus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Senyum dulu, celing, tengok kanan kiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.